Bacaan dari Nubuat Daniel. Ah, Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad kepada Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada belas kasih dan pengampunan, walaupun telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapa-Mu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesibukan duniawi seringkali membuat kita tidak sadar bahwa yang dilakukan bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Kesibukan yang berlebihan membawa kita pada sikap egois sehingga menjerumuskan kita pada dosa. Semakin biasa, semakin tidak merasa bersalah.
Dibutuhkan kerendahan hati untuk refleksi dan melihat diri. Jangan berpedoman pada yang duniawi. Maukah kita belajar dari Yesus agar kita tidak terjerat hal duniawi dan godaannya yang menggeliat? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berkenan kami sambut dalam diri Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatkanlah kami bila kami menempuh jalan yang sesat, agar kami melangkah maju menuju kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sakramen penguatan menjadi dewasa. Kalian tahu nggak? Ternyata menjadi dewasa itu bukan aja dilihat dari sisi biologis atau pemikiran aja loh. Gereja Katolik mengajak kita untuk mampu menjadi dewasa secara rohani. Tanda yang menunjukkan bahwa kita telah menjadi dewasa secara rohani adalah menerima sakramen Krisma. Dewasa secara rohani berarti proses atau perjalanan terus-menerus orang beriman untuk meneladani sikap Kristus dan ajarannya seperti Yesus yang telah diurapi oleh Roh Kudus. Konsekuensinya, kita perlu berpartisipasi dalam hidup menggereja, menolak dosa-dosa, dan tinggal dalam keutamaan serta menghayati hidup gereja. Berpartisipasi dalam hidup gereja merupakan bentuk keterlibatan umat secara penuh, sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap anggota gereja. Anggota gereja diajak untuk terlibat aktif dalam hidup menggereja. Sakramen Krisma memampukan kita untuk memenuhi rahmat yang kita dapat setelah kita dibaptis sebagai bentuk peneguhan, penguatan, dan kepenuhan. Menghayati hidup Kristus merupakan sebuah tindakan meneladan sikap dan ajarannya dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus yang hidup dalam hati memampukan kita untuk berani membedakan antara dosa dan kebaikan, sehingga hidup kita lebih terarah kepadanya. Kendati pada dasarnya manusia adalah pribadi yang rapuh, tetapi berkat kuasa Roh Kudus, manusia memperoleh keselamatan dan tuntunan.